langkah benar, maka saya mengatakan salut terhadap Lesti Kejora karena berani speak up. Karena itu adalah harus menjadi contoh ya yang bisa ditiru oleh masyarakat khususnya ibu-ibu yang mengalami kekerasan. Tiga poin itu ya. Ada. Sudah tindak pidana, itu loh. Ya, pidana ya. Kalau undang-undang diciptakan untuk nakut-nakutin suami supaya tidak melakukan kekerasan rumah tangga, ya bukan undang-undang namanya, ya kan? Tapi yang saya kecewa itu melibatkan anak ini. Anak ini menurut saya masih 8 bulan katanya, masih balita. Kalau orang Jawa bilang ngerti opo, gitu loh. Orang ngerti apa-apa, Bang. Menurut pengalaman Abang selama 30 tahun kasus KDRT, kata Abang kan itu akan mengorbankan anak. Maksudnya mungkin nggak sih seorang pelaku KDRT ini ketika mungkin sudah puncak atau apa malah menyakiti si anak? Oh iya, selalu saya katakan tadi bahwa biasanya korban yang pertama dari KDRT itu anak. Kan itu kekuasaan kan, Pak? Iya. Ya, katakanlah istri seperti Lesti Kejora misalnya. Anak yang akan menjadi korban ketika dia akan melakukan perlawanan lagi dengan Ricky Bilar, anak. Disakitin dulu gitu macam-macam, dieksploitasi itu loh artinya. Itu yang mengatakan selalu korban pertama dari KDRT itu adalah anak. Itu fakta. Baik secara fisik maupun psikologis. Oh iya. Kan bentak-bentak begini, lu bapakmu ini kurang ajar loh, begini, gitu kan, selalu anak, kan dia tersimpan di dalam memori loh, apa urusannya kan gitu, selalu dia korban, dan katakan dipakai tameng untuk melawan suaminya, atau ada juga yang laki-laki juga korban KDRT kan, bisa bapaknya menyakiti anak untuk menekan itu, banyak persoalan yang saya terima di situ, ketika misalnya ibunya nggak mau rujuk, anaknya dipakai tameng, dipukulin, dan dibikin videonya dikirim pada istrinya, ya kan? Ada peristiwa itu. Ada, saya baru tangani itu di daerah Pademangan itu, istrinya kerja di Malaysia, suaminya tinggal di sini sama anaknya. Nah, karena si suaminya ini curiga istrinya yang bekerja di Malaysia itu selingkuh. Akhirnya anak yang dipukulin, mau saya bunuh ini kalau kamu nggak pulang dan sebagainya. Anak kan nah, itu ada kejadian seperti itu. Jangan sampai ini. Ketika nanti ini Ricky Bilar kembali, ya selesai katakanlah dibebaskan oleh pengadilan dan sebagainya, dia kembali itu, lalu kemudian kejadian yang sama terjadi, bisa saja anak menjadi tameng dan korban dari perlawanan kekerasan dalam rumah tangga itu loh. Saya ini bukan menakuti, memang itu fakta seperti contoh tadi. Bisa anak dipakai untuk istrinya yang ada di Malaysia loh, di videokan, dikirim, jadi ibunya kan di sana ketakutan, gitu loh. Itu ada cara-cara seperti itu kan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jangan dikira Ricky Bilar itu kembali terus kemudian Lesti Kejora itu bebas dari itu. Menurut psikolog seperti itu. Menurut Abang melihat kasus ini ya Bang, sebenarnya sebaiknya pencegahan seperti apa sih Bang? Menurut Komnas Anak sendiri maksudnya untuk kasus ini? Ya saya kira dalam keluarga itu jangan menyimpan kebohongan. Ya. Ini kan menyimpan kebohongan sebelum Lesti Kejora, ini contoh ya, untuk masyarakat secara umum. Jangan menyimpan kebohongan, jangan seolah-olah kita itu baik-baik saja. Ya, mari kita bangun keluarga yang katakanlah yang standar saja, menghormati istri menghormati suami, itu penting, ya kan? Terus kemudian bangunlah sebuah keluarga yang trust, ya, kepercayaan. Pasti ada persoalan di dalam rumah tangga, tetapi percayalah apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan itu didiskusikan, diingatkan dan sebagainya supaya keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, saling menghargai. Itu penting untuk bebas dari kekerasan itu. Kalau ini sudah menyimpan kebohongan kepada publik, lalu kita diamkan dan sebagainya, ya ini puncaknya.
Saya hanya mau mengingatkan kalangan komunitas dari Ricky Bilar dan Lesti Kejora ini juga banyak menyimpan yang sama. Jangan sampai itu menjadi bumerang gitu loh. Karena kan seolah-olah ini sekali lagi bahwa kita ini sebagai penonton dari kalangan selebriti yang sudah membangun dunianya sendiri. Mereka bercerita tentang dirinya sendiri di situ, saling bela juga di situ. Kita suruh nonton kan gitu. Seolah-olah kita tidak terlibat. Lihat saja ketika Lesti Kejora itu melaporkan ke Polres Jakarta Selatan seperti sikap saya, karena dia berani speak up terhadap banyak artis-artis, selebriti, kalangan teman-teman sekerja dari Ricky Bilar dan Lesti Kejora itu mendukung. Wah, semangat ya, ayo bangkit. Tapi setelah terjadinya pencabutan laporan itu, semua teman-temannya itu dan kalangan emak-emak juga yang menonton sebagai dunia di luar dunia mereka kecewa sekali kan. Dan saya aja ikut kecewa, ya kan? Dan kecewanya itu sangat luar biasa karena melibatkan anak-anak yang dipakai sebagai tameng untuk membuat perjanjian. Itu pun dialihkan dari tindak pidananya, seolah-olah ada perdamaian antara ayahnya dan ayahnya atau bapaknya dari Lesti itu yang mencabut laporan itu dan yang membuat perjanjian itu. Padahal perjanjian itu bukan perjanjian antara Lesti dengan atau Ricky dengan polisi. Itu internal mereka. Nah, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Ricky Bilar belum terbebas dari tindak pidana yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Bang, di